Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sebentar lagi kita akan menjelang yaitu bulan Dzulhijjah. Ada sebuah perkara atau sebuah keutamaan yang sangat besar sekali yang hendaknya kita bergembira dengannya. Apa itu? Yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini sebuah kesempatan yang sangat agung, kesempatan yang sangat emas sekali untuk kita meraih keutamaan pahala yang sangat besar, mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya yang sahih bahwa hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah itu hari yang sangat utama beramal saleh. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari, "al-amalus salihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashar." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Insyaallah Rasulullah mengatakan tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Luar biasa. Oleh karena itu banyak para ulama ketika menafsirkan firman Allah, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam, bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah, betapa besar dan betapa agungnya akhal Islam azakumullah, kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk banyak beramal saleh di hari-hari seperti itu. Lalu apa amalan saleh yang bisa kita amalkan di hari-hari itu? Yang pertama adalah bertakbir. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka apabila idza dakhala al-ashru, apabila telah masuk bulan 10 awal bulan Dzulhijjah, ya mereka pun bertakbir. Bahkan mereka pergi ke pasar sehingga orang-orang pun ikut bertakbir. Akhirnya Mina pun ya penuh dengan pasar pun penuh dengan gema bertakbir. Subhanallah. Maka kita banyak bertakbir karena takbir pada waktu itu ya kata para ulama ada 2 macam. Yang pertama yang disebut dengan takbir mutlak, yaitu kapan saja kita melakukannya. Dan ini dimulai dari semenjak awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13. Yang kedua yaitu takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu takbir yang dimulai yang dilakukan setelah sholat berjamaah atau sholat berjamaah, sholat fardu. Dan ini disyariatkan dimulai dari semenjak pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 sore hari, yaitu sholat asar. Kemudian di antara amalan saleh yang lainnya yang bisa kita amalkan pada waktu itu ya akhal Islam azakumullah, berpuasa. Memang para ulama berbeda pendapat apakah boleh kita berpuasa 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun pendapat yang kuat insyaallah diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam satu riwayat yang sahih, ya, karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah, adalah Rasulullah SAW berpuasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Walaupun ada hadis Aisyah yang mengatakan aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari sekalipun juga. Namun ini sesuai dengan apa yang diketahui oleh Aisyah, ya. Dan kaidah mengatakan al-muthbit muqaddam 'ala nafi, yang mengatakan ada lebih didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Terlebih akhi puasa hari Arafah, di mana puasa hari Arafah sangat dianjurkan bagi mereka yang tidak berhaji dan pahalanya besar sekali. Kata Rasulullah SAW, "Shaumu yaumi Arafah," puasa hari Arafah itu tukaffirus sanatal madiyah wal qadimah, atau kama qala. Bahwa puasa hari Arafah itu bisa menggugurkan dosa-dosa tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Kalau begitu kesempatan emas untuk kita melakukan dan berlomba-lomba untuk puasa hari Arafah ini ya akhal Islam azakumullah. Kemudian di antara amalan yang lain yang bisa kita amalkan pada waktu itu yaitu ibadah kurban, yaitu menyembelih kambing. Itu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah.
ia adalah merupakan sembelihan yang agung. Ya, yang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya dalam firman-Nya wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan dengan sembelihan yang agung, yang besar. Allah mengatakan ini adalah sembelihan yang besar. Dan subhanallah, yang diinginkan daripada ibadah menyembelih bukan dagingnya, akhi. Ya, akan tetapi yang diinginkan adalah ibadah menyembelihnya itu. Makanya Allah mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya, akan tetapi sampai kepada Allah yaitu ketakwaan dari kalian. Yang diinginkan adalah yaitu ibadah menyembelihnya, karena menyembelih itu adalah ibadah yang agung di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya sholatku, nusukku. Apa itu nusuk? Apa itu nusuk? Sebagian ulama mengatakan nusuk artinya dzabihati, yaitu sembelihanku. Katakan, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan betapa besarnya ibadah menyembelih kurban itu. Orang yang diberikan oleh Allah keluasan harta, tapi ia tidak mau berkorban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Jangan ia mendekati musola kami. Artinya, ya tercela orang yang punya kemampuan, kemudian ia tidak berkorban. Padahal kurban itu sesuatu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya ya orang yang berkorban nanti ia akan melewati jembatan Sirat dengan menunggangi hewan kurbannya. Ya, maka ini semua adalah hadis-hadis yang tidak ada asalnya dari Rasulullah SAW. Kemudian di antara amalan yang bisa kita amalkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, bersedekah. Kita memperbanyak sedekah. Terlebih sedekah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, bahwa orang yang berinfak, yang bersedekah itu diberikan oleh Allah pahala 700 kali lipat. Subhanallah. Disebutkan juga dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, idza anfaqar rajul bi'adli tamratin min kasbin tayyib. Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyamini. Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha. Lalu ia pun kemudian Allah pun mengembangkan sedekahnya hatta takuna mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Bayangkan, akhi, ya, sedekahnya dengan satu butir kurma dengan menjadi sebesar gunung. Kalau begitu betapa besarnya pahala sedekah. Maka di saat itu kita banyak-banyak bersedekah. Demikian pula kita banyak berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Dan di hari-hari itu memang sangat dianjurkan sekali banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kamu kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Seorang mukmin ketika diberikan oleh Allah kesempatan yang besar seperti ini, dia bergembira. Seorang mukmin melihat kesempatan yang emas seperti ini, dia pun merasa ya dia harus siap-siap menghadapinya. Karena bagi seorang mukmin tidak ada yang lebih indah daripada ketaatan kepada Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, man sarrathu hasanatuhu wa asa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa bergembira dengan kebaikan-kebaikan dan amalan salehnya, dan merasa bersedih hati dengan kesalahan-kesalahan dan dosanya, maka dia seorang mukmin, kata Rasulullah. Ya, seorang mukmin melihat kesempatan yang besar seperti ini, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Dia ingin berusaha untuk beramal saleh untuk mendapatkan surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhi, mari kita gunakan kesempatan 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk banyak beramal saleh, untuk banyak bertakbir. Kalau kita bisa berpuasa pada waktu itu, kita lakukan puasa sehingga kita mendapatkan kemenangan yang besar berupa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Aku qouli hadza subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.